Allah di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Beliau Trihananto lahir di Sragen pada tanggal 1 Januari 1974. Jadi usianya sudah 50 tahun. Dan papan ucapan yang ada di seputar Gotong Royong sudah dihitung jumlahnya 50. Ini Mas Haris yang menghitung jumlahnya 50 papan ucapannya. Bapak dan Ibu sekalian, lahir dari pasangan Bapak Sunarto dan Mariatun, bertumbuh dalam kesederhanaan, tinggal di desa kecil, di mana sejak kecil sudah terbiasa dengan bekerja sebagai pencari rumput untuk kambing dan sapi peliharaannya selepas pulang dari sekolah. Hal ini yang menempa untuk hidup secara mandiri di perantauan. Trihananto mengenyam pendidikan dari Taman Kanak-kanak Pertiwi tahun 1978 sampai 1980. Sekolah Dasar Negeri 01 Gondang 1980-1986. Sekolah lanjutan tingkat pertama Negeri 1 Gondang 1986-1989. Sekolah menengah atas Negeri 2 Sragen LAP 1989-1992. Jurusan Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia STIKI tahun 1994-1997. Jurusan Sistem Informasi Universitas Kanjuruhan Malang 2008 sampai dengan 2010. S2 Pasca Sarjana Program Magister Teologi Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara tahun 2011 sampai dengan 2014. S3 Pasca Sarjana Doktor Teologi dengan konsentrasi Teologi Biblika di Institut Injil Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2020. Seminar dan pendidikan non formal yang pernah diikuti adalah seminar Equip, kemudian training leadership John Maxwell, kemudian mengikuti juga intensive course on Christian Muslim Theological Dialog di ISGS di Institute for Syriac Culture Studies di bawah bimbingan Dr. Bambang Nurseno tahun 2015. Mengikuti juga seminar-seminar dan pembekalan teologi dari timur maupun barat dalam pembelajaran arkeologi serta sejarah gereja. Selanjutnya, beliau bekerja dan tekun dalam berbagai pelayanan. Menjadi asisten tidak tetap di Laboratorium Komputer STIKI tahun 1995-1997. Instruktur komputer di Komputer Profesional Malang tahun 1997. Menjadi supervisor dan maintenance dan analisis sistem di OMS Internasional Malang 1997 sampai dengan 2001. Programmer di PT Artawena Malang 2001. Staf dan pembina di Youth Training Center YTC Smart di bawah naungan Yayasan Compassion Indonesia tahun 2000 sampai 2002. Kemudian menjadi ketua tim dan pemulihan di pelayanan Ministry Bukit Harapan untuk penginjilan dan okultisme tahun 2005 sampai akhir beliau meninggal. Kemudian menjadi web design dan web developer freelance tahun 2006 sampai dengan sekarang. Kemudian staf IT di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara tahun 2014. Dosen tidak tetap 2015 sampai dengan 2020 dan dosen tetap tahun 2020 sampai dengan 2022 di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Dalam pelayanan beliau melayani sebagai asisten gembala di GKIN Bukit Harapan sampai beliau meninggal.
Jadi beliau menjadi asisten gembala yang bersama-sama menggembalakan bersama-sama dengan saya di GKIN Bukit Harapan. Koordinator pelayanan okkultisme Bukit Harapan 2011 sampai sekarang. Dan juga melayani di pelayanan-pelayanan Komsel Group. Bapak dan Ibu sekalian, beliau juga terakhir dalam jabatan sebagai Ketua Yayasan di Pancasila Cita dan dosen di Sekolah Pancasila Cita. Beliau menjadi orang kepercayaan dari Pak Bambang Nurseni. Bapak Tri Hananto meninggalkan istri, Ibu Evelyn Valenciana, dan meninggalkan seorang anak, Christopher Mario Hananto. Beliau meninggalkan keluarga dalam keadaan mereka semua telah dipersiapkan baik secara rohani, tapi juga Tuhan telah menyiapkan juga kepada mereka apa yang menjadi harapan-harapan ke depan. Anak sekarang telah bekerja di Jakarta di PT Indosemen, dan Ibu Evi juga masih mengabdi sebagai direktur di PT Molindo. Ya, di PT Molindo. Jadi demikian riwayat dari Bapak Dr. Tri Hananto. Kiranya kita sekalian boleh diberkati dengan kesaksian hidup beliau dan daftar riwayat hidup beliau ini. Tuhan memberkati kita. Mewakili keluarga dari Ibu Evi Christopher menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari dari penutupan peti hingga sampai hari ini masih setia untuk mengantarkan kakak saya ke peristirahatannya nanti. Kakak saya adalah anak laki-laki pertama di dalam keluarga saya. Dia sebagai pelindung bagi keluarga, dia sebagai penolong di dalam keluarga kita. Maka ketika dia pergi, ya kita secara lahiriah merasa kehilangan, tetapi secara batiniah kita mengucapkan syukur karena beliau sudah menjadi, selama hidup dia tidak pernah mau merepotkan orang. Selama hidup dia kalau sakit hanya bilang ke saya, itu pun hanya kadang minta dikerokin aja. Dia tidak mau merepotin orang lain, dia jarang mau ke dokter juga. Ya, ternyata dia merasa bahwa dia itu bisa sendiri. Dia di keluarga, dia punya tanggung jawab yang besar karena harus melindungi kakak dan juga adik-adiknya. Tetapi dia punya tekad yang kuat. Dia selalu berjuang sendiri. Dia mau menjadi yang terdepan di dalam keluarga. Sampai hari ini pun, ya sesuai firman Tuhan tadi, dia menjadi orang pertama yang mencapai garis finish di dalam keluarga kami di dalam pertandingan iman. Kita yang ditinggalkan sangat mengapresiasi beliau, sangat bersyukur punya orang tua, punya suami, punya kakak, punya adik seperti Mas. Dan mohon juga dimaafkan kalau ada semasa hidup Mas Tri ada yang perkataan, perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Dua ayat ini berkata demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Event ini menjadi event terakhir bagi kita semua di dalam menghantar Pak Kri sampai akhirnya tiba di Asia Abadi. Saya ingin terima kasih buat Bapak Ibu support doa selama beliau masih sakit sampai hari ini. Saya tahu bahwa ini yang memang Tuhan mau dalam hidup kami. Saya tahu bahwa semua Bapak Ibu bergumul bagaimana Pak Kri bisa disembuhkan Tuhan, mujizat bisa terjadi, Pak Kri bisa pulih seperti sedia kala, bisa jalan, bisa ngomong, tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Dan kita sebagai orang yang percaya, beberapa hari memang saya agak jarang menangis karena saya hanya merasa gini, saya nggak mau jadi marah. Tuhan ngomong, kamu nyerahkan suamimu ke aku, udah kamu serahkan gitu. Sekarang aku kasih jawaban ini, masa kamu nggak terima? Nah, itu yang membuat saya jadi kayak, iya saya harus kuat gitu ya. Tapi memang secara manusia saya juga sedih sekali ya masa sulit-sulit seperti ini. Tapi saya percaya bahwa di kehidupan berikutnya saya dengan Kristo, saya percaya Tuhan tuh menyiapkan yang lebih baik daripada hari ini. Ya, itu iman kami, itu percaya kami bahwa kita harus mengikuti rencana Tuhan apapun. Meskipun harus sedih seperti ini, tapi berikutnya nggak akan sedih selama-lamanya. Sampai masa tua kami, saya percaya bahwa Allah terus memberi perkiraan bagi kami.